Motor injeksi Honda. Di sini mekanik bengkel akan memberikan tutorial cara untuk setting altitude. Kali-kali di sini teman-teman dan konsumen lain belum tahu cara untuk melakukan setting altitude ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mode itu atau setting altitude itu maksudnya perubahan suhu, teman-teman. Artinya motor yang selama ini mungkin kita gunakan di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang bisa kita pakai dengan lancar, dengan normal. Tetapi pada saat kita akan menggunakan motor ini di suatu daerah atau di suatu tempat yang suhunya melebihi suhu yang ada pada ketinggian rata-rata air laut ya, maka kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Maka motor tersebut harus kita lakukan perubahan mode atau setting altitude namanya. Untuk motor yang kali ini akan mekanik gunakan sebagai tutorial, sebagai gambaran teman-teman dalam melakukan setting altitude, motornya Honda Vario. Padahal untuk semua motor Honda seperti Beat, Scoopy, Vario, CB, CBR, PCX, apabila kita mau pakai di suatu tempat yang suhunya berbeda atau suhunya lebih dingin lah di atas rata-rata permukaan air, itu harus kita lakukan setting altitude atau setting mode teman-teman. Supaya apa? Supaya motor tersebut dipakai di sana, digunakan di sana, bisa normal dan bisa dipakai secara baik. Oke, langsung saja. Mode adalah setting altitude, yang artinya setting atau pengaturan penyesuaian terhadap ketinggian suatu wilayah atau daerah atau tempat tertentu. Di sini maksud dan artinya tadi mekanik sudah sebut bahwa motor kita ini yang ada di Jakarta, Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, apabila kita pakai di suatu tempat yang ketinggian air lautnya itu di atas ya, seperti itu ya teman-teman ya, seperti di tempat dingin, itu harus dilakukan setting mode. Supaya apa? Supaya motor tersebut normal dan bisa dipakai dengan secara semestinya. Sebagai pemilik dan pengguna motor, pasti teman-teman dan konsumen lain belum tahu tentang mode atau setting altitude ini. Untuk melakukan setting altitude ini, motor tidak bisa melakukan secara otomatis ya teman-teman. Artinya apa? Motor ini tidak bisa men-setting atau merubah mode tersebut dengan sendiri. Tidak bisa merubah settingan altitude tersebut dengan secara otomatis. Sehingga
mekaniklah yang harus melakukan setting mode atau setting altitude ini supaya motor bisa dipakai dan digunakan secara normal pada ketinggian suatu tempat dan wilayah tersebut. Misalkan di suatu tempat yang tinggi yang suhunya dingin ya teman-teman, di luar Jabodetabek. Nah, sekarang posisi mekanik bengkel di Jakarta teman-teman. Jadi apabila untuk membawa motor Vario ini yang sebagai bahan gambaran setting altitude ke suatu tempat yang tinggi, mekanik bengkel harus melakukan perubahan mode setting altitude namanya teman-teman ya. Pada mode atau setting altitude untuk motor khususnya Honda itu ada 4 pilihan teman-teman. Ada 4 pilihan mode, 4 pilihan pengaturan. Sebelum setting altitude, kita harus mengetahui ketinggian daerah kita atau daerah wilayah tertentu tersebut yang akan kita kunjungi teman-teman. Misalnya daerah itu tinggi dan dingin seperti Dieng gitu ya, atau tempat ketinggian lain yang di atas permukaan lautnya itu lebih tinggi dari tempat kita, misalkan seperti itu ya. Nah, itu harus kita setting altitude. Karena setting altitude mengacu kepada ketinggian permukaan tempat dari permukaan air laut, teman-teman. Jadi air lautnya misalnya daerah Jakarta, Jabodetabek sekian. Nah, itu tempat tersebut lebih tinggi dari permukaan air laut tersebut. Jadi kita harus setting altitude terlebih dahulu supaya nanti motornya enak dan normal dipakai di sana ya. Jika setting altitude tidak sesuai, maka akan mempengaruhi kinerja mesin yang disebabkan kurang pasnya pembakaran. Nah, jadi motor tersebut apabila kita pakai di tempat tinggi, misalkan tempat Dieng, pegunungan yang tinggi, tempat dingin, nah itu motor bisa berebet teman-teman, nggak bisa jalan, bisa berebet, bisa endut-endutan, pokoknya kurang stabil karena pengaturannya harus dirubah. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-temannya penjelasan dari mekanik bengkel ini. Karena mekanik bengkel juga masih belajar teman-teman. Di sini mekanik bengkel hanya memberikan sedikit penjelasan tentang setting altitude untuk motor teman-teman semua. Supaya apa? Nanti teman-teman dan konsumen lain nggak kaget. Motor saya kok pada saat di rumah kok enak-enak saja, normal dan stabil. Tetapi pada saat saya pakai dan mengunjungi ke daerah tinggi gitu ya, yang suhunya agak dingin, itu sedikit bermasalah, berebet, endut-endutan dan lain-lain. Mode yang ada pada motor injeksi Honda khususnya ada 4 ya teman-teman. Mode 1, mode 2, mode 3 dan mode 4. Dari setiap mode memiliki spesifikasi ketinggian masing-masing. Nah, jadi untuk mode 1, 2, 3 itu masing-masing. Jadi misalnya ketinggian tempat atau wilayah itu nggak jauh berbeda dari ketinggian air laut yang ada di lokasi kita, posisi motor normal itu ya kita lakukan mode 1 atau mode 2 gitu teman-teman. Tetapi kalau tempat itu, wilayah itu ketinggiannya lebih tinggi, sangat tinggi, kita harus melakukan mode 3, kalau enggak mode 4 seperti teman-temannya. Mode 1 yaitu untuk ketinggian yang kurang dari 2000 mdpl. mdpl di sini artinya ukuran meter di atas permukaan air laut ya teman-teman. mdpl adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan ketinggian suatu tempat
dari permukaan air laut dinyatakan dengan meter atau berapa meter ketinggian suatu tempat atau wilayah tersebut dari permukaan laut yang ada di daerah kita ya, seperti itu teman-teman. Lanjut ke mode 2. Mode 2 yang cocok digunakan untuk daerah yang berada di ketinggian ini, artinya di mode 2 itu ketinggiannya 2000 sampai 3000 mdpl. Ukuran meter di atas permukaan laut, mdpl itu ya teman-teman ya. Kemudian mode 3 untuk ketinggian 2500 sampai 3500 mdpl. Lalu apabila ketinggian itu sudah di atas 3500 sampai 4000, maka motor harus menggunakan mode 4. Motor harus kita lakukan setting altitude mode 4 pengaturan ya teman-teman, karena itu ketinggian yang paling tinggi untuk motor ya. Suhunya kemungkinan sudah makin tinggi. Oke, di sini mekanik bengkel akan sekaligus ya teman-teman memberikan tutorial cara melakukan setting altitude perubahan mode untuk motor Honda ya teman-teman, biar sekalian saja ya mekanik bengkel besok-besok nggak membuatkan tutorial kembali untuk masalah setting altitude caranya ya. Kemungkinan penjelasan dari mekanik bengkel sedikit agak lama dan panjang teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan konsumen lain, dan bisa dimengerti penjelasan dari mekanik bengkel tersebut. Oke, sebelum kita melakukan setting altitude, kita harus menggunakan SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya ya. Seperti ini kabel jumpernya. Ini kondisi motor, posisi saya di Jakarta teman-teman, Jabodetabek ya. Dataran biasa, motor normal ya. Motor normal, enak dipakai dan gak ada kendala. Oke, langsung saja kita akan melakukan tutorial sebagai gambaran setting altitude buat teman-temannya. Kalau nanti di sini masih kurang jelas, insya Allah nanti di kedepannya akan mekanik bengkel berikan tutorialnya kembali, tetapi langsung, enggak melalui banyak keterangan. Oke, motor normal ya teman-teman. Kita matikan kembali. Cara lakukan setting altitude, kita cari DLC-nya. Ini ya, DLC adalah data link konektor teman-teman. Untuk motor Vario Techno 125 Fi adanya di depan, tetapi untuk motor-motor lain kayak Beat, Scoopy itu adanya di bawah injekan kaki. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita pasang SLS ke DLC data link konektor. Yang putih ini SLS atau kabel jumper bahasa mekaniknya. Oke, kita kembali ke speedometer. Terlihat jelas nggak teman-teman? Coba akan mekanik bengkel alihkan di sini ya, supaya cara setting altitude-nya terlihat jelas.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, pada saat kita melakukan mode atau setting altitude, kita harus memainkan grip gas ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dari mode 1, mode 2, mode 3 dan mode 4 kita harus melakukan menggunakan grip gas ini. Oke. Coba mekanik bengkel akan langsung memberikan mode 1 terlebih dahulu caranya ya teman-teman. Sebagai gambaran seperti ini. Posisi kunci kontak masih dalam keadaan off ya, mati. Kita mode 1 dulu. Pada saat nanti kunci kontak kita nyalakan, sekarang kan off nih, kunci kontak mati, kita tarik grip gas secara penuh ya. Nih, membuka atau menarik grip gas secara penuh. Lepas secara penuh, membuka secara penuh dan menutup secara penuh. Oke. Nah, nanti di sini untuk setting mode, apabila berhasil teman-teman, lampu injeksinya ini akan menunjukkan mode-mode tersebut. Kedipannya ya, misalkan mode 1, kedipannya ya tetap 1. Kalau mode 2, kedipannya ya 2. Kalau mode 3, kedipannya ya 3. Mode 4 ya kedipannya 4 gitu ya teman-teman ya. Setting mode, setting altitude, kalau berhasil nanti kedipannya sesuai dengan mode tersebut. Oke. Mekanik bengkel berikan contoh mode 1 dulu ya. Pertama, kita lakukan penarikan bukaan grip gas secara penuh. Kita tahan. Pertama, kita tarik grip gas dan secara penuh kita tahan grip gas. Setelah itu kita nyalakan kunci kontak ya. Otomatis lampu injeksi akan mulai berkedip ya. Setelah lampu injeksi berkedip, hitungan 0,3 detik kurang lebihnya. Intinya pada saat lampu injeksi mulai berkedip, kita lepas grip gas. Oke. Kita ulangi. Tarik gas, tahan. Kita nyalakan kunci kontak dan perhatikan lampu injeksi berkedip, mulai menyala, lepas gasnya. Oke teman-teman, itu mode 1 dan lihat hasilnya. Kalau reset berhasil, kalau mode 1 berhasil, maka lampu injeksi akan berkedip 1 kali secara terus menerus ya. Nah, itu mode 1 teman-teman. Ya, terlihat jelas teman-teman ya. Mode 1 berhasil. Ya. Lampu injeksi berkedip 1 kali. Itu mode 1. Ini untuk ketinggian di atas permukaan air laut, kurang lebihnya 2000 mdpl ya. 2000 teman-teman. Oke, ini mode 1. Kedipannya 1 ya. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya. Oke. Mekanik bengkel matikan kembali kunci kontaknya. Ya. Nah, ini mode 1 teman-teman.
Sekarang mekanik bengkel akan melakukan setting mode 2. Mode 2 kunci kontak masih dalam keadaan off ya. Motor speedometer mati. Nanti mode 2 pada saat kita nyalakan kunci kontak, lampu injeksi mulai berkedip, kita tarik gas dan kita lepas. Tet, lalu posisi lampu injeksi mulai berkedip, kita tarik 1 kali teman-teman dan tahan dalam hitungan 3 detik. Kita lepas. Nah, berarti 2 kali penarikan gas dong. Nah, yang pertama 1, kita nyalakan kunci kontak, lalu kita lepas grip gas, kita buka lagi secara penuh, kita lepas lagi, hitungan 3 detik ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman ya. Ini sedikit agak rumit teman-teman. Oke, kita mulai. Mode 2, kita lakukan penarikan grip gas, kita tahan, kita nyalakan kunci kontak. Perhatikan lampu injeksi mulai berkedip. Kita lepas, kita tarik kembali, hitungan 3 detik, 1, 2, 3, kita lepas lagi. Kalau mode 2 berhasil, maka lampu injeksi akan berkedip 2 kali teman-teman. Oke teman-teman, terlihat lampu injeksi berkedip 2 kali. Tadi 1 kali kan, itu mode 1. Sekarang mode 2. Oke teman-teman, mode 2 berhasil ya. Mode 2 berhasil ditandainya dengan berkedipnya lampu injeksi 2 kali. Itu mode 2. Oke. Mekanik bengkel sekarang akan masuk ke mode 3. Kita matikan kembali kunci kontaknya. Oke, motor sudah mati. Nah, di sini sekarang akan masuk ke mode 3. Nanti caranya masih sama teman-teman. Pada saat motor kita nyalakan kunci kontaknya, kita tarik, tahan terlebih dahulu. Setelah lampu injeksi mulai berkedip, kita lepas grip gas, kita tarik kembali, posisi lampu menyala ya. 1, 2, tahan, 1, 2, 3 detik, lepas. Oke gitu teman-teman ya. Mode 3. Oke, lakukan. Kita tarik grip gas secara penuh. Motor masih mati, kunci kontaknya. Kita tarik grip gas, tahan, kita nyalakan kunci kontak. Perhatikan lampu injeksi mulai berkedip, kita lepas gas. 1, 2, tahan, 1, 2, 3, kita lepas. Kalau mode 3 berhasil, maka lampu injeksi akan berkedip 3 kali teman-teman. Tuh ya. Ini untuk pengaturan suhu di atas permukaan laut antara 2500 sampai 3000 ya mdpl meter ukurannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mode 3 berhasil ya. Ditandainya dengan kedipan lampu injeksi 3 kali. Tadi pertama 1 ngedipnya terus menerus, yang kedua 2 kali terus menerus,
Sekarang mode 3 kali terus menerus. 1 2 3. Ini mode 3 berhasil teman-teman. Bisa terlihat perbedaannya antara mode 1, 2, dan 3 sampai posisi sekarang ya teman-teman. Sekarang kita matikan kunci kontak lagi. Kita akan masuk ke mode 4 teman-teman. Cara melakukannya sama. Kita tarik grip gas secara penuh, tahan. Setelah lampu injeksi berkedip, kita lepas. Dan mulai berkedip kita tarik kembali. 1 2 3, tahan 3 detik, 1 2 3, lepas. Nah ya, seperti itu. Nanti kalau berhasil mode 4, maka lampu injeksi akan berkedip 4 kali juga. Oke, mulai mode 4. Kita tarik grip gas, kita tahan, kita nyalakan kunci kontak. Perhatikan lampu injeksi mulai mengedip. Kita lepas gas, kita tarik lagi. 1 2 3, tahan 1 2 3 detik, lepas. Kalau mode 4 berhasil, maka lampu injeksi akan berkedip 4 kali juga. Coba perhatikan lampu injeksi berkedipnya berapa kali? 1 2 3 4. Oke teman-teman, lampu injeksi berkedip 4 kali, artinya mode 4 berhasil juga. Oke teman-teman, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mode 4 berhasil. Oke teman-teman, inilah tutorial dari mekanik bengkel tentang masalah mode atau setting altitude, perubahan suhu di ketinggian di atas permukaan laut. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti apabila teman-teman masih bingung dalam melakukan setting altitude untuk motor injeksi Honda, pada kesempatan lain nanti akan mekanik bengkel buatkan video tutorialnya setting altitude secara singkat ya teman-teman. Kalau sekarang penjelasannya dari awal, dari keterangan awal, mungkin sedikit agak lama dan sedikit agak ribet. Nah, karena mekanik bengkel juga baru belajar ya teman-teman. Tetapi dari pengaturan mode yang tadi mekanik bengkel berikan penjelasannya, caranya buat teman-teman semua, semuanya berhasil. Dari mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4 itu semuanya berhasil. Nanti tutorial mode atau setting altitude-nya lebih jelas lagi akan mekanik bengkel buatkan di video berikutnya, supaya teman-teman bisa lebih memahami cara melakukan perubahan setting altitude, perubahan mode untuk motor injeksi Honda. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Setelah itu kita rapikan kembali ya teman-teman. Kita lepas SLS-nya atau kabel jumpernya. Kalau teman-teman nggak ada SLS ini, alat seperti ini, teman-teman bisa melakukan menggunakan kabel. Menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman.
Ya, fungsinya sama sebagai jumper. Oke, kita tutup kembali penutup DLC-nya dan kita rapikan kembali ke posisinya.